Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kita sekarang sudah memasuki bulan Syawal. Sahabat yang dimuliakan Allah, Syawal artinya meningkat. Apa maksudnya meningkat? Seharusnya di bulan Syawal ini aktivitas kita lebih baik lagi dan meningkat lagi. Aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan seperti sholat ataupun puasa, bersedekah atau amal-amal yang lainnya, seharusnya kita lebih memperhatikan, lebih meningkatkan di bulan Syawal ini. Karena indikasi atau ciri-ciri puasa kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantaranya adalah aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak berhenti pada saat Idul Fitri, tapi justru setelah Idul Fitri kita lebih memperhatikan lagi. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan di bulan Syawal supaya ibadah kita lebih meningkat. Yang pertama, kita melanjutkan kegiatan ibadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah salat malam. Salat malam di bulan Ramadan kita melaksanakannya dengan salat tarawih. Ada yang 11 rakaat, 23 rakaat, dan ada yang lebih dari itu. Setelah Ramadan selesai, seharusnya di bulan Syawal kita tidak meninggalkan salat malam itu, dengan tentunya keleluasaan yang bisa kita lakukan. Bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ditambah dengan witir 3 atau bahkan 1. Hal ini harus kita perhatikan. Kenapa? Karena sayang, ketika ibadah kita di bulan Ramadan kita perhatikan, lantas ketika masuk bulan Syawal kita tidak memperhatikannya, nampaknya latihan kita selama bulan Ramadan itu tidak berhasil. Yang kedua, ibadah saum. Ketika bulan Ramadan kita mampu melaksanakan saum selama 1 bulan, 30 hari, maka di bulan Syawal seyogianya kita teruskan perjalanan itu. Terutama bagi orang-orang yang punya utang saum. Wanita yang sedang menstruasi misalnya, itu pasti meninggalkan saum. Ada juga yang sakit, atau yang bepergian, atau hal lain yang menyebabkan saum di bulan Ramadan itu tertinggal. Selesai kita melaksanakan Ramadan, kita melaksanakan Idul Fitri, dan di tanggal 2 atau tanggal-tanggal selanjutnya kita upayakan saum kita yang kita tinggalkan secepatnya kita ganti, terutama saum qadha. Di bulan Syawal memang ada saum sunnah yang sangat utama, dan ini sangat dianjurkan oleh Rasul, yaitu saum Syawal selama 6 hari. Namun bagi kita, bagi sahabat yang memiliki kewajiban atau utang puasa qadha, maka laksanakanlah qadha dulu sejumlah yang ditinggalkannya sebelum melaksanakan sunnah atau puasa sunnah. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah di bulan Syawal ini, yang tadi disebutkan bahwa saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasaumud dahri." Barang siapa orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia punya pahala bagaikan saum 1 tahun. Ini luar biasa. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat yang sudah melaksanakan silaturahim atau sudah beraktivitas yang lain, kita jangan terlena di bulan Syawal ini. Secepatnya kita melaksanakan saum sunnah Syawal, mumpung kondisi tubuh kita, kondisi perut kita masih beradaptasi dengan Ramadan. Ada waktu-waktu biologis yang sudah biasa di tubuh kita, bangun malam misalnya, makan sahur, kemudian bertahan dari subuh sampai maghrib. Dan ini Allah sudah latih di bulan Ramadan, dan nampaknya kita praktekkan sekarang di bulan Syawal. Kemudian yang keempat yang perlu kita lakukan di bulan Syawal ini adalah tadarus atau tilawah Al-Quran. Ketika bulan Ramadan kita meluangkan waktu sebaik mungkin untuk bertilawah Quran,
Bahkan kita punya target, ada yang 1 kali tamatan selama bulan Ramadan, ada yang 2 kali khatam bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal kita harus juga bisa mentargetkan. Selama Ramadan kita latihan, di bulan Syawal kita praktekkan. Jangan pernah meninggalkan baca Al-Quran walaupun hanya 1 hari. Tidak ada hari, tidak ada malam yang kosong dari bacaan Quran. Selalu bertilawah Al-Quran. Dan insya Allah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Sahabat yang dimuliakan Allah, hal yang kelima yang harus kita perhatikan di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya tentunya adalah bersedekah, berinfak. Ketika bulan Ramadan kita keluarkan harta, ketika kita Ramadan apalagi menjelang Idul Fitri, itu banyak orang yang mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal, bersedekah. Ada saudara kita kasih uang, ada kasih makanan dan sebagainya. Ini sebetulnya ajang latihan kita untuk biasa berbagi. Karena wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dalam harta-harta mereka itu ada bagian orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga dalam harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tentunya di bulan Syawal harus jadi bulan peningkatan ibadah setelah Ramadan. Kita berbagi dengan saudara kita berbagi dengan sahabat-sahabat kita, dan tentunya kita berbagi dengan keluarga kita. Insya Allah di bulan Syawal dengan banyak berbagi, keberkahan Allah limpahkan, keberkahan Allah berikan kepada kita semua, dan tentunya akan lebih berkah. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah di bulan Syawal ini kita awali peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya ibadah yang paling baik adalah menurut Rasulullah, walaupun sedikit tapi istiqamah. Walaupun kita beribadah biasa ala kadarnya, tapi istiqamah inilah yang luar biasa. Apalagi ibadah kita memang sudah baik, ibadah kita sudah hebat. Kalau istiqamah ini lebih hebat lagi. Demikianlah, mudah-mudahan di pertemuan awal Syawal ini kita akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita berharap ibadah kita di bulan Ramadan, terutama saum kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membimbing langkah kita di bulan Syawal dan 11 bulan yang akan datang menjadi bulan-bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.